Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa di Berita Sultan, kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat di mana pada siang hari ini kita akan membahas soal Porprov Banten ke-6, di mana ini adalah salah satu ajang pekan olahraga untuk Provinsi Banten yang akan digelar nanti pada tanggal 20 November 2022. Dan memang rangkaiannya sudah berjalan sejak hari ini, dan seperti apa ini kesiapan dari masing-masing kontingen di kabupaten juga kota di Provinsi Banten, lalu seperti apa perkembangan atlet jika kita melihat seperti saat ini ada perkembangan yang signifikan dari atlet-atlet di Provinsi Banten. Dan saat ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua KONI Kabupaten Serang, Bapak Agus Irawan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Dan ini menarik jika melihat tentang atlet-atlet yang ada di kabupaten kota gitu, dimana memang banyak yang dari klub-klub ini sebenarnya sudah memiliki prestasi, dan untuk memaksimalkannya ini sebenarnya apakah peran dari provinsi kah, kabupaten kota, atau ini kembali ke klubnya ini untuk bisa tetap mempertahankan atau prestasinya ini sustainable gitu untuk kedepannya? Untuk jalannya program pembinaan itu terutama dalam hal menciptakan atlet berprestasi ataupun atlet yang profesional gitu kan, itu sepenuhnya ada di klub yang mempunyai program latihan dari awal ataupun sampai dari akhir ketika pelaksanaan. Untuk mensupport klub tersebut, di kita pun ada yang namanya bagaimana cabang olahraga itu yang seharusnya ataupun wajib yang memberikan yang namanya pembinaan, memperhatikan klub-klub yang ada di daerah-daerah kita. Kalau seandainya provinsi ataupun pemprov itu sebenarnya tidak terlalu punya bertanggung jawab penuh dalam hal untuk pembinaan, karena yang punya atlet itu adalah cabang olahraga. KONI Kabupaten Serang pun mungkin tidak bisa mengakui itu adalah atlet yang dibina langsung oleh KONI Kabupaten Serang, tetapi itu adalah atlet yang diberikan cabang olahraga untuk KONI Kabupaten Serang, dan Kabupaten Serang pun untuk diberikan untuk pemprov ataupun untuk KONI Banten. Oke, dan kalau kita melihat ini Kabupaten Serang kan memang memiliki luas wilayah yang sangat besar gitu. Dan sebenarnya untuk KONI Kabupaten Serang sendiri, ini tantangannya untuk mungkin mencari bibit-bibit baru dari atlet-atlet di Kabupaten Serang sendiri. Ini seperti apa? Wah, tantangan untuk di Kabupaten sebenarnya banyak temuan-temuan sampai detik ini. Ya, apalagi saya sebelum menjadi ketua KONI, saya menganalisa pembinaan Kabupaten Serang itu sejauh mana, apa kendalanya, dan ternyata kendalanya banyak. Apalagi tadi yang disampaikan, luas wilayah itu tuh paling luas. Barat, timur, selatan itu ujung, adanya di tengah-tengahnya pas di kota Serang. Nah, oleh karena itu kami sangat mempersulit, masih sulit dalam hal untuk melakukan menyatukan untuk semua atlet, apalagi yang namanya olahraga permainan gitu kan. Kalau seandainya di tiap kecamatan, insya Allah tiap kecamatan itu ambil contoh bola voli. Bola voli itu di tiap kecamatan itu, Kabupaten Serang itu sudah bermasyarakat, dan banyak atlet yang bagus-bagus, dan layak untuk berkompetisi di luar ataupun di kegiatan voli. Akan tetapi Pencap dengan KONI itu kesulitannya untuk menyatukan atlet yang dari tiap-tiap kecamatan ini, gitu kan. Karena kita sangat membutuhkan akomodasi ataupun yang namanya penginapan ketika melakukan pelatihan atau TC. Itu yang sangat yang belum terpecahkan, tapi insya Allah tahun depan pun kita akan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Serang, sehingga pemerintah Kabupaten Serang pun akan selalu mendukung program KONI Kabupaten Serang, khususnya untuk menyatukan ataupun
mempersiapkan tempat khusus atau sport center berbentuk sport center yang akan menampung semua atlet-atlet yang punya potensi di masing-masing daerah cabang olahraga apapun, sehingga nanti program PON Kabupaten Serang keterkaitan masalah pembinaan akan berjalan dengan lancar kalau seandainya kendala-kendala yang saat ini saya temukan bisa tercapai. Ini. Oke, dan berarti untuk sejauh ini support dari pemerintah Kabupaten Serang ini sudah sejauh mana, dan mungkin program dari pemerintah Kabupaten Serang ini apa saja yang sudah diberikan untuk mendukung mungkin pembinaan dan juga pembibitan atlet-atlet di Kabupaten Serang? Ya. Alhamdulillah untuk mendukung dari semua bidang, alhamdulillah Kabupaten Serang selalu mensupport kita, walaupun mungkin belum bisa maksimal apa yang tadi disampaikan tadi dari pelepasan Bupati menyampaikan gitu, pemerintah Kabupaten Serang belum bisa maksimal untuk memberikan pembinaan khususnya olahraga yang ada di Kabupaten Serang, tetapi saya Ketua PON Kabupaten Serang dan pengurus siap terus saling mendukung keterkaitan program-program pemerintah Kabupaten Serang, sehingga kami pun akan terus bersinergi agar program-program yang kami akan lakukan ke depannya. Dan kendala mungkin di kita yaitu adalah sarana prasarana. Mudah-mudahan dengan ada programnya Ibu Bupati dengan mengadakannya stadion mini di tiap-tiap kecamatan ataupun lapangan-lapangan yang di tiap kecamatan, insya Allah berjalan dengan lancar dan akan bisa terfasilitasi ataupun untuk memfasilitasi masyarakat Kabupaten Serang, sehingga di situ akan nongol bibit-bibit atlet-atlet dari cabang olahraga manapun. Oke, dan kalau kita lihat dari Kabupaten Serang sendiri, ini sebenarnya olahraga, cabang olahraga yang mungkin paling berkembang cukup pesat sejauh ini apa saja? Untuk yang sangat cepat cabang olahraga itu kita tetap mungkin di daerah lain pun sama, olahraga permainan ya Pak. Olahraga permainan itu sangat sekali gitu, terutama bola voli, futsal, sepak bola, basket, ataupun yang namanya olahraga permainan ada bulu tangkis, itu yang sangat terutama Serang yang lagi ramai-ramainya itu bola voli yang sangat ramai di tiap-tiap kecamatan, karena di bulan kemarin pun saya sempat kebingungan untuk menghadiri event-event kejuaraan bola voli di tiap-tiap kecamatan. Itu mungkin yang sangat besar. Akan tetapi kita pun punya cabang olahraga unggulan, ada bela diri, ada permainan, ada akurasi, ada dan yang lain juga. Oke, dan ya, silakan Pak. Jadi di Kabupaten Serang ya satu itu tinggal yang namanya kita fokus dalam hal penjaringan atlet yang potensi yang ada di tiap kecamatan. Oke, dan berarti sejauh ini untuk di Kabupaten Serang ini untuk ibaratnya mengembangkan atlet ini sudah banyak pertandingan berskala mungkin kecamatan gitu yang sudah berjalan sejauh ini. Siap. Iya, banyak sekali terutama itu olahraga permainan Pak ya. Ada bola voli, ada sepak bola, dan ada bulu tangkis juga, perorangannya itu sangat menyeluruh lah di tiap-tiap kecamatan. Ada banyak event gitu, 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali pasti kecamatan itu ada. Oke, dan untuk di Kabupaten Serang sendiri ini apakah mungkin masih ada wilayah-wilayah yang ibaratnya ini agak sulit disentuh untuk perkembangan atletnya gitu, mungkin karena terkendala sarana prasarana yang masih agak kurang, atau seperti apa? Apakah masih ada wilayah-wilayah di Kabupaten Serang yang seperti itu? Kalau wilayah-wilayah Kabupaten Serang ini sangat menarik nih Kak, saya ceritakan ya. Karena di wilayah Kabupaten Serang itu ada 29 kecamatan, dan di mana Kabupaten Serang itu terkadang ada satu kecamatan, berbeda kecamatan, atletnya berbeda-beda juga cabang olahraga. Tidak semuanya yang namanya di kecamatan itu satu cabur itu semua ada di kecamatan, tapi oleh karena itu kita di sini contoh Kecamatan Anyar. Kecamatan Anyar itu menyesuaikan yang namanya daerahnya, daerah pantai, dan di situ pun kita ada atlet andalan kita layar dengan selancar, gitu kan. Nah,
Di situ kita fokus atlet pembinaan kita di layar dengan selancar ada di situ. Nah, otomatis dan kebenaran atlet pon juga banyak ya yang di Kabupaten Serang, dan ada juga Pulau Ampel yang begitu mungkin terkenal bola volinya gitu kan. Bola voli Pulau Ampel bagus, tapi belum tentu sepak bola belum bagus. Oleh karena itu kita ada strategi dengan cabang olahraga itu agar fokus di salah satu kecamatan yang sesuai daerahnya gitu. Ada daerah model di situ Ternate, ada situ di Cikande, ada situ di situ dibukalah klub dayung. Dan alhamdulillah kita menemukan atlet dayung asli daerah gitu kan. Dan di Pabuaran pun ada yang baru lagi, kita buka lagi klub di situ, dan ternyata kita pun mendapatkan atlet yang akan kita bina menjadi atlet profesional, menjadi atlet dayung. Mungkin di Kabupaten Serang itu, di tempat-tempat daerah itu, atlet-atlet itu beda-beda fokusnya. Cikande fokus ada taekwondo-nya, Ciruas, karate, pencak silat ada di Pabuaran, bola tangan ada di Padat Kencang, catur ada di Cikande gitu kan. Jadi kita terfokus kayak gitu nanti. Oke, jadi masing-masing daerah ini punya potensi dari cabang olahraga yang berbeda-beda gitu ya, dan itu kekuatan dari Kabupaten Serang sendiri gitu ya. Dan untuk sejauh ini Kabupaten Serang apakah memiliki tantangan regenerasi atlet sejauh ini? Ya, sejauh ini banyak sekali tantangannya, terutama generasi atlet. Nah, mudah-mudahan juga atlet junior ataupun usia dini ini mudah-mudahan terus berlatih dengan senior-seniornya, sehingga ketika nanti ada porprov, ada prapon, ketika usia-usia yang seniornya tidak bisa mengikuti cabang tersebut, generasi ini yang akan bisa menggantikan pemain-pemain senior ataupun atlet-atlet senior. Maka oleh karena itu, kalau di Kabupaten Serang akan fokus di pembinaan di usia dininya ataupun di usia remajanya, agar ketika nanti taruh atlet Muay Thai itu dari Cikisal asli, gitu kan, ketika dia tidak bisa main lagi di Porprov, atlet dari lapisan yang kedua, yang ketiga itu bisa menggantikan ya tersebut. Oleh karena itu kita fokusnya di Oke, dan mungkin cukup menarik kalau kita melihat gitu, mungkin masih banyak masyarakat juga yang ibaratnya masih kurang tertarik untuk mungkin memberikan support kepada anaknya ini untuk menjadi atlet, karena dianggap atlet ini hanya memberikan mungkin masa kemasan di usia muda saja. Nah, ini seperti apa nih untuk mengubah paradigma mungkin banyak orang tua seperti itu? Paradigma yang hal seperti itu saya juga sudah mulai banyak Pak ya, karena mungkin banyak berita-berita di media-media mantan atlet nasional sekarang jadi tukang beca gitu. Banyak ya Pak gitu kan. Akan tetapi saya sering menyampaikan kepada terutama mungkin ke orang tua ya, apalagi olahraga bela diri ya, olahraga bela diri itu dengan fisik, terkadang kita bentrok dengan orang tua takut terjadi apa-apa sama atletnya, tapi dengan ada kedekatan KONI dengan pencar, dengan klub-klub, kita menjelaskan, dan ketika nanti anak menjadi atlet profesional seperti apa, manajemennya harus seperti apa. Karena mungkin kalau Kabupaten Serang pun kita fokus khususnya atlet-atlet yang ada di Kabupaten Serang, khususnya mungkin atlet pelajar yang kemarin ketika mereka dari keluarga yang tidak mampu tapi pengen punya cita-cita pengen kuliah ataupun pengen alhamdulillah KONI Kabupaten Serang dengan pemerintah Kabupaten Serang punya program untuk melanjutkan keinginan mereka dari menjadi atlet sambil yang namanya dia mengejar pendidikan. Alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan kita tahun ini. Oke, jadi ibaratnya seperti memberikan jaminan ketika mungkin atletnya sudah tidak bersinar lagi, tapi masa depannya masih tetap terjamin gitu ya. Insya Allah. Terutama yang mungkin atlet yang sudah lulus kuliah dan sudah tidak bisa yang namanya sudah tidak bisa menjadi atlet bertanding lagi, kita kasih peluang untuk menjadi seorang pelatih ataupun untuk yang namanya membuka klub dan kita yang memfasilitasi, sehingga ilmu
yang dia ataupun pengalaman yang didapatkan oleh atlet yang tidak bisa turun kembali ataupun sudah tidak bisa menjadi atlet lagi, ilmu yang dia dapatkan akan tersalurkan oleh atlet-atlet yang akan menggantikan dia dan kita yang memfasilitasi. Oke, dan mungkin salah satu yang penting juga adalah soal kualitas dari ofisial dan juga pelatih. Ini sejauh ini dari Kabupaten Serang, dari KONI dan mungkin juga dari pemerintahnya, ini support seperti apa untuk bisa pengembangan kualitas dari mungkin ofisial dan juga pelatih yang ada di Kabupaten Serang? Untuk KONI Kabupaten Serang, alhamdulillah di tiap tahun itu selalu ada pelatihan, ya pelatihan khususnya pelatih, gitu kan. Dan di mana kunci ataupun yang namanya persyaratan utama dalam menjadi seorang pelatih itu bukan berarti dia mantan atlet, ya dia mantan atlet, akan tetapi harus mengetahui program latihan yang akan diberikan oleh atlet. Oleh karena itu, KONI Kabupaten Serang, alhamdulillah itu mengadakan yang namanya adanya pelatihan pelatih khusus yang namanya ada di cabang olahraga. Apalagi tahun depan setelah Forkop ini kita juga akan seperti kuliah seperti kuliah 3 bulan sampai 3 bulan kita akan membuka kelas di Kesekretariat KONI Kabupaten Serang akan membuka kelas untuk khusus pelatih yang akan menjadi pelatih. Situ kita akan memberikan materi-materi tentang program latihan yang akan disampaikan ataupun diberikan oleh atlet ya khususnya Kabupaten Serang. Dan kebetulan yang mewakili memegang cabang olahraga di Forkop ini alhamdulillah adalah pelatih-pelatih yang profesional dan berlisensi yang kita siapkan. Oke, dan kalau melihat dari kontingen Kabupaten Serang ini, apakah sebagian besar ini sudah diisi oleh mungkin warga Kabupaten Serang, mulai dari atlet dan juga sudah pasti, mungkin dari ofisial dan juga pelatih, apakah benar-benar dari Kabupaten Serang sudah lebih banyak? Menyampaikan apa adanya. Saya ketika ada pelatih yang namanya asli Kabupaten Serang yang punya potensial, yang punya kemampuan untuk memegang para atlet, saya akan fasilitasi dan saya akan ACC dia suruh memegang. Akan tetapi kalau menurut analisa tim yang ada di KONI Kabupaten Serang belum layak untuk memegang atlet, saya pribadi ketua KONI tidak mau memaksakan ataupun tidak mau menanggung resiko. Oleh karena itu kita pecahkan masalahnya seperti apa dan kita pun memanggil pelatih yang ada. Tidak langsung saya sampaikan belum layak menjadi pelatih, tidak, akan tetapi kita mencari solusinya dan solusinya mengambil pelatih dari luar dan pelatih tersebut yang disebutkan belum sanggup atau yang belum mampu menjadi asisten pelatih yang dari luar. Ketika pelaksanaan ataupun sebelum melaksanakan program latihan yang diberikan pelatih luar itu bisa diserap langsung oleh asisten pelatih yang ada khususnya dari warga Kabupaten Serang, gitu Pak. Oke, jadi ibaratnya ini walaupun mungkin pelatihnya dari luar Kabupaten Serang, tapi ini salah satu upaya untuk memberikan pendidikan juga kepada ofisial-ofisial lainnya dan juga mungkin menularkan ilmunya supaya nanti kelak nanti ofisial dan juga pelatih ini akan benar-benar diisi 100% oleh warga Kabupaten Serang ya. Oke, dan mungkin terakhir nih Pak, seperti apa harapan mungkin dari KONI Kabupaten Serang di ajang Porprov nanti dan mungkin harapannya kepada pemerintah provinsi supaya pembinaan atlet khususnya dari Kabupaten Serang ini bisa tetap dikembangkan oleh mereka supaya bisa lebih berprestasi tidak hanya di nasional tapi bisa ke ajang internasional juga. Ya, harapan saya mudah-mudahan Kabupaten Serang naik peringkat dari urutan ke-6 menjadi tingkat ke atas, mudah-mudahan Pak ya. Dan harapan saya juga di pemerintah Kabupaten Serang tetap bersinergi dan tetap bisa memperhatikan kita khususnya di olahraga dan insya Allah kita pun apa yang dibuat program kita di KONI Kabupaten Serang tetap berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Serang sehingga KONI Kabupaten Serang pun akan
memberikan jalan ataupun memberikan bantuan khususnya untuk olahraga Kabupaten Serang, terutama saya pun tadi menyampaikan buktikan dulu kepada pemerintah Kabupaten Serang biar pemerintah Kabupaten Serang pun mengetahui bahwa kita serius dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Serang. Harapan saya untuk di tingkat provinsi, provinsi ataupun di Pemprov, tetap kita harus saling bersinergi, saling bantu karena pembinaan itu adanya di bawah, Pak. Dan kita akan terus menciptakan atlet-atlet yang profesional, dan kita pun mohon terus didukung oleh Pemprov ataupun khususnya KONI Banten, pemerintah Provinsi Banten, agar sangat peduli lagi ke atlet-atlet yang ada di khususnya warga Banten gitu kan, sehingga kita nanti dalam pembinaan itu berkesinambungan gitu dari cabang olahraga, dari KONI Kabupaten Serang ke Pemprov atau KONI Banten, sehingga atlet tersebut akan menjadi atlet yang profesional ataupun yang berprestasi di tingkat nasional. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus Irawan sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini. Oke, sukses selalu dan semoga sukses di ajang Porprov Banten nanti. Siap. Amin. Mohon doanya semoga Kabupaten Serang berenergi, berprestasi. Oke, dan salam buat teman-teman yang mungkin nanti akan bertanding di Porprov nantinya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Pak Agus Irawan selaku Ketua KONI Kabupaten Serang mengenai Porprov Banten yang nanti akan mulai bergulir pada tanggal 20 November 2022. Mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa lebih menginspirasi lagi kepada masyarakat supaya lebih menggairahkan lagi olahraga di wilayahnya masing-masing, dan juga mungkin bisa membuat prestasi dan membanggakan di wilayahnya masing-masing. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Ben Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.